kasih sayang terhadap anak kecil itu sangatlah tinggi. Jadi pada itu saya lebih memilih untuk bermain dengan anak daripada bermain dengan siswa remaja saya. Walaupun demikian atau di luar dari jam saya mengajar di sini, saya juga bermain dengan teman saya, tapi tidak terlalu lebih jauh atau bisa dibilang tidak terlalu lebih jauh dalam hal bermain seusia saya sendiri. Nah, kan banyak peluang kerja yang jauh lebih luas kan dibandingkan guru laki-laki. Apalagi kan terlebih kita lihat sekarang kan, zaman sekarang cenderung sedikit banget orang yang pengen menjadi guru laki-laki, terlebih di TK. Kenapa Habib memutuskan hal itu? Nah, ya baik. Kalau mengenai permasalahan tentang dunia kerja, tentu banyak yang mengharapkan dunia kerja yang lebih baik dengan intensitas atau kapasitas yang sebanding dengan kemampuan. Tentu banyak yang mengharapkan. Akan tetapi kalau secara saya pribadi, kalau untuk mengharapkan pekerjaan yang lebih intensitas itu tergantung pada bagaimana saya seharusnya, apakah sudah sanggup atau belum untuk menghadapi dunia kerja yang seharusnya saya lakukan. Nah, mengenai rekan kerja sendiri, kan rekan kerja Habib tentunya cewek-cewek semuanya kan? Ya. Itu gimana cara sosialisasi Habib dengan lingkungan kerja, terlebih kan cowok-cowoknya cuma sedikit. Bagaimana Habib menempatkan diri di lingkungan ini? Nah, baik. Adapun cara saya untuk bersosialisasi dengan guru-guru lainnya, terutama saya pribadi, bahwa saya sendiri kan di sini merupakan sosok laki-laki yang mengajar di TK ini. Akan tetapi selebihnya itu merupakan sosok perempuan, di mana saya mencoba untuk bisa menghadapi kenyataan bahwa seharusnya yang mengajar di TK ini lebih baik itu perempuan. Akan tetapi saya mencoba kepada diri saya sendiri bahwa saya juga bisa menjadi seorang guru untuk anak-anak usia dini ini. Akan tetapi saya juga harus mengumpulkan beberapa pengalaman, beberapa pengetahuan juga mengenai tentang pengajaran pada TK ini. Apa sih tantangan Habib selama mengajar? Kalau untuk tantangan saya rasa tidak ada ya. Mungkin ada sedikit yang harus saya benahi, yang harus kita tingkatkan lagi, mungkin seperti itu. Mungkin dari segi peningkatan akhlak, dari segi peningkatan pembelajaran, mungkin itu. Nah, kan tentu kan kita berhubungan sama anak dan juga orang tua. Tapi kan kita berhubungan sama orang tua nih sebagai guru. Itu gimana sih cara komunikasi Habib menyampaikan kepada orang tua tentang bagaimana sih perkembangan mereka, terlebih kan Habib juga ngajar nanti kan ya. Nah, Ya. itu gimana? Nah, oke. Jadi itu bergantung pada apa yang saya ajarkan di sini. Saya lebih memfokuskan tentang pengajaran agama, yaitu bisa dibilang pada bidang Iqra. Tentu yang harus saya fokuskan, saya harus mengajari mereka bagaimana cara mempelajari apa yang ada di Iqra ini, menyebutkan bagaimana cara hukum dalam membaca ini, bagaimana cara menyebutkan atau mengeluarkan penyebutan pada huruf ini. Mungkin itu yang harus saya ajarkan kepada anak-anak. Mengenai bagaimana saya menyampaikan kepada orang tua itu, saya akan menyampaikan bagaimana tingkat anak-anak ini dalam mempelajari yang saya ajarkan tadi. Apakah mereka bisa menangkap dengan mudah atau mereka harus menghafal terlebih dahulu agar mereka bisa mendapatkan apa yang saya ajarkan. Nah, ya, teman anak tempat kita ngajar kan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gimana sih cara Habib membangun bonding kan anak-anak dengan mereka yang berkebutuhan khusus? Nah, Tidak terlepas semua anak kan spesial. iya. Kalau mengenai anak yang berkebutuhan khusus, tentunya cara mengajar yang harus saya lakukan itu lebih tinggi lagi atau lebih diperketat lagi. Karena pada dasarnya anak yang berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki kemampuan yang di luar atau bisa dibilang tidak sama dengan anak yang lainnya. Tentu tingkat pengajaran yang harus saya ajarkan itu harus melebihi daripada anak-anak yang bisa dikatakan normal gitu. Seperti itu. Apa sih menurut Habib pencapaian yang Habib sudah capai di lingkungan kerja ini sebagai seorang guru laki-laki? Nah, baik. Kalau untuk pengajaran saya rasa ini sudah sangat jauh. Saya melihat juga bahwa dari beberapa anak di sini itu memiliki tingkatan pengetahuan yang sangat tinggi, juga dalam kelincahan, juga dalam hal baik berbicara dengan sesamanya itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Saya menilai bahwa sekolah ini juga sangat bagus bagi anak-anak usia dini, di mana anak-anak yang seharusnya di usia dini ini masih bersama dengan ibunya dan belum bisa dikatakan belum dalam konteks pembelajaran ya, seperti yang saya katakan tadi, seperti berbicara, seperti
perpecahan ataupun keaktifan lainnya mungkin itu. Nah, bagaimana sih peran gender, terlebih kan aku laki-laki, Ya. untuk menyikapi bagaimana peran gender dari seorang guru laki-laki dalam tingkat pencapaian seorang anak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, peran gender, saya rasa kalau bagi saya sendiri bahwa peran sebagai seorang guru itu tidak dinilai daripada bagaimana seorang guru itu mengajarkan kepada anak-anak, atau bisa dikatakan bagaimana seorang guru itu, apakah seorang guru itu perempuan atau seorang guru itu adalah laki-laki. Karena pada dasarnya ketika kita memberikan pengetahuan kepada seseorang, itu dinilai dari mana ia mendapatkan pengetahuan itu sehingga ia mampu menyampaikan pengetahuan itu kepada orang lain. Hafid merasa nggak kalau selama di lingkungan kerja ini ada merasa perbedaan kelakuan dari masing-masing teacher ataupun dari kepala sekolah ataupun yang lainnya, ada perbedaan sendiri nggak? Kalau berbeda sendiri saya rasa tidak ada, karena saya merasa bahwa miss ataupun ustadz lainnya itu saya rasa sudah akrab dengan saya sendiri, sehingga mudah dalam bersosialisasi dengan sesama, bisa dikatakan sesama manusia, walaupun itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa sih pentingnya kehadiran seorang guru laki-laki untuk bukan di taman kanak-kanak sendiri, di taman kanak-kanak yang sebenarnya kan kita lihat banyak cenderung laki-laki perempuan ya kan, itu pentingnya untuk tumbuh kembang anak itu sendiri itu apa? Nah, kalau berbicara tentang pentingnya seorang guru laki-laki pada tingkat anak usia dini, yaitu bisa dilihat bahwa pengetahuan yang perlu mereka dapatkan itu bukan hanya sekedar pengetahuan secara garis besar, bisa dikatakan pengetahuan secara dari seorang ibu yang mengajari kepada anaknya, atau bisa dikatakan dari seorang perempuan yang seharusnya sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Akan tetapi saya merasa anak-anak juga memerlukan pengetahuan yang di luar daripada aspek seorang wanita, karena pada dasarnya anak-anak juga membutuhkan pengetahuan yang bisa dibilang di mana mereka di usia mereka itu sendiri, mereka juga memerlukan pengetahuan dari seorang laki-laki. Sebagai contohnya, anak-anak juga memerlukan, misalkan dalam hal mengaji, anak-anak juga memerlukan bagaimana cara seorang ayah mengajarkan kepada mereka tentang hal tentang mengaji ini. Begitu juga sebaliknya, bahwa ada seorang anak, misalkan anak laki-laki, ketika mereka diajarkan oleh seorang ibunya, tentu akan berada pada aspek yang diketahui atau aspek daripada perempuan itu yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Akan tetapi ada hal yang di luar aspek itu, sebagai contohnya itu seperti mereka ketika azan, tentu tidak mungkin seorang ibu yang harus mengajarkan kepada mereka, akan tetapi mereka juga memerlukan dari seorang ayah yang harus mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara azan itu. Gimana sih cara Hafid memberikan contoh maskulinitas kepada anak laki-laki, terlebihnya ya, gimana contoh penerapan yang Hafid berikan untuk Bisa diulang? bagaimana sih peran Hafid itu memberikan contoh bahwa sisi maskulinitas baik dari laki-laki ataupun perempuan itu harus diterapkan. Kira-kira bagaimana Hafid mengajarkan bahwa pentingnya sisi maskulinitas kepada diri anak-anak? Saya rasa kalau masalah maskulinitas kepada anak-anak, seperti jawaban yang saya katakan tadi, bahwa di luar daripada aspek pengajaran seorang perempuan dan aspek pengajaran dari seorang ibu kepada anak itu, ada aspek pengetahuan yang harus diberikan oleh seorang ayah, yang mana yang harus ditingkatkan pada anak usia dini. Karena tidak semua perempuan yang dikatakan sebagai seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya, ada juga aspek yang di luar daripada itu yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak, yaitu seorang ayah tadi. Iya, paham. Jadi cara Hafid menyampaikan kan kita penting mengajarkan seks edukasi untuk anak usia dini tentunya ya kan. Terlebih untuk anak laki-laki dan juga perempuan, batasan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kira-kira menurut Hafid itu gimana sih cara Hafid untuk memberikan edukasi itu kepada anak-anak itu sendiri? Ya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, bahwa untuk permasalahan yang seharusnya dibahas itu atau keluar dari pada konteks yang bisa dibilang itu sudah masuk pada usia di atas mereka, itu tentu ada tingkatan yang harus diajarkan. Kalau di antara anak yang usia dini ini, itu bisa diajarkan secara bertahap, mulai daripada antara laki-laki dan perempuan yang tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersentuhan. Itu mungkin bisa dikatakan itulah tahap pertama yang harus diketahui tentang masalah maskulin itu kepada anak-anak, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, terakhir Hafid, gimana sih harapan Hafid untuk seluruh laki-laki yang mengajar di taman kanak-kanak?
saya sendiri bisa atau mampu dalam mencakup semua yang diperlukan di sini, khususnya pada bidang yang saya ajarkan di sini. Saya berharap mereka juga bisa mengajarkan atau teman-teman saya atau ustaz lain yang ada di sini. Saya berharap mereka juga bisa saling bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan pada anak usia dini, khususnya pada bidang yang kita ampu masing-masing. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Hafid. Untuk sesi wawancaranya sudah selesai. Nanti jika ada sesi lagi, Kakak akan. Terima kasih Hafid. Ya, sama-sama.